Halo semuanya, perkenalkan nama saya Bliski Adi Taruna dari kelas 10-2. Di sini saya akan memberikan atau menjelaskan bagaimana pengerjaan tugas sumatif terkait penawaran, permintaan, dan keseimbangan mata pelajaran ekonomi. Ada 3 soal, yaitu 1 soal permintaan, 1 soal penawaran, dan 1 soal keseimbangan. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara pengerjaan dan penyelesaian soal-soal tersebut. Kita masuk ke soal yang pertama. Soal pertama adalah kita harus mencari berdasarkan data di atas diminta untuk gambarkan grafiknya, tentukan fungsi permintaannya, dan jika ada harga kembali mengalami penurunan menjadi Rp3.500 berdasarkan fungsi permintaan pada poin B, maka tentukanlah jumlah permintaan. Oke, kita akan mengerjakan di yang A terlebih dahulu, yaitu menggambar grafiknya. Saya sudah menggambar grafiknya, yaitu gambarannya seperti ini. Nah, seperti ini gambaran grafik permintaan berdasarkan data yang di soal yang pertama. Mengapa demikian? Di sini saya tulis semakin tinggi harga satuan barang, maka jumlah barang yang diminta akan turun. Semakin rendah harga suatu barang, maka jumlah barang yang diminta akan meningkat. Bila di sini kita lihat pada kurvanya, di sini tanda panahnya menurun. Berarti harga suatu barangnya tinggi, maka jumlah barang yang diminta akan turun. P adalah price atau harga barang, dan Q itu adalah kuantitas atau jumlah barang. Di sini jumlah barangnya makin tinggi dan harga barangnya juga tinggi, maka kurva yang dijelaskan akan menunjukkan ke arah bawah, yaitu turun. Kita lanjut ke jawaban atau penyelesaian yang soal nomor 2, yaitu mencari fungsi permintaan. Oke, bila kita lihat pada tabel datanya, itu harga atau price-nya yang pertama itu adalah 2.000 dan price yang kedua adalah 2.500. Dan jumlah permintaan atau Q itu adalah 5.000, dan itu yang pertama 5.000 dan yang kedua adalah 4.500. Oke, baik. Bagaimana sih cara mengerjakan atau mencari fungsi permintaan? Oke, bila kita lihat rumus mencari fungsi permintaan itu adalah P dikurang P1 per P2 kurang P1. P adalah price ya teman-teman. Kemudian sama dengan Q atau quantity atau kuantitas dikurang Q1 per Q2 dikurang Q1. Nah, ini adalah rumus mencari fungsi permintaan. Kemudian bila kita sesuaikan dengan data, oke, P dikurang P1. P1 yang sudah saya jelaskan di sebelumnya, yaitu adalah price yang pertama, yaitu 2.000. Kemudian per P2 dikurang P1. P2-nya adalah 2.500 dikurang 2.000 atau P1-nya. Sama dengan Q dikurang Q1. Q1-nya adalah 5.000. Dan yang kedua per 4.500, yaitu Q2-nya dikurang dengan Q1, yaitu 5.000. Oke, cara penyelesaiannya yaitu P min 2.000 per 500. Ini hasil dari pengurangan
2500 per 200. P saat P dikurang P1 tidak kita apa-apakan karena P dikurang 2000 tetap saja P min 2000. Yang kita kurangkan itu yang bawah, jadi hasilnya 500. Kemudian Q min 5000 per 4500 kurang 5000 itu hasilnya Q min 5000 per min 500. Setelah itu, data yang sudah kita hasilkan yang seperti ini, kita akan kali silang atau jumlahkan silang. Oke, hasilnya adalah seperti ini. 500 dalam kurung Q min 5000. Kita dahulukan Q-nya karena kita di sini mau cari fungsinya, yaitu QD atau kuantitas hasil dari fungsi permintaan atau demand. Jadi QD. Jadi di sini 500 dalam kurung Q min 5000 sama dengan min 500 dalam kurung P min 2000 sesuai yang sudah kita silangkan. Kemudian penyelesaiannya, 500Q dikurang dengan 2.500.000. Dapatnya dari mana? Dari hasil ini. 500 dikali dengan Q, kemudian selanjutnya dikali dengan 5.000. Jadi 500 dikali Q hasilnya adalah 500Q. 500 dikali dengan min 5.000 hasilnya adalah min 2.500.000. Setelah itu sama dengan min 500P plus 1 juta. Dapatnya dari mana? Yaitu hasil dari 500 dikali dengan P hasilnya adalah min 500P, dan 1 juta itu dapat dari min 500 dikali dengan min 2000 hasilnya adalah plus 1 juta. Kemudian min 2.500.000 ini kita pindahkan ruas menjadi di belakang plus 1 juta. Oke. Bila suatu angka pindah ruas, itu tandanya akan berbalik. Yang tadinya min menjadi plus, yang tadinya plus menjadi min. Seperti ini. Oke. Setelah itu 500Q sama dengan min 500P plus 1 juta ditambah dengan 2.500.000. Kemudian kita hasilkan yaitu min 500P ditambah 3.500.000. Kemudian kita bagi dengan Q-nya. Jadi Q sama dengan min 500P plus 3.500.000 per 500 dibagi dengan 500. Hasilnya adalah 500P min 500P dibagi 500 hasilnya 1 atau min 1P. Kemudian 3.500.000 dibagi dengan 500 hasilnya plus 7.000. Jadi QD atau fungsi permintaannya adalah min 1P plus 7.000. Oke, selanjutnya. Oke, di soal yang C itu ada penurunan harga menjadi 3.500. Bagaimana sih cara penyelesaiannya atau cara mencari hasilnya? Yaitu rumusnya adalah hasil QD yang tadi kita sudah cari itu kita akan ganti P-nya menjadi 3.500 sesuai dengan penurunan harganya. Jadi QD sama dengan min 1 dalam kurung P. P-nya kita ganti dengan 3.500 plus 7.000. Jadi min 1 kita kali dengan 3.500.
hasilnya adalah min 3.500. Kemudian kita tambah dengan 7.000 dan hasilnya adalah 3.500. Jadi bila harga turun menjadi 3.500, fungsi permintaannya itu menjadi 3.500 gitu. Oke, kita masuk ke soal yang kedua, yaitu penawaran. Nah, di sini kita diberikan tabel lagi, yaitu harga atau price-nya itu yang pertama 2.000 dan price yang kedua adalah 2.500. Q yang pertama pada penawaran itu 4.000 dan Q yang kedua adalah 5.000. Di sini kita diminta menggambarkan grafiknya, terus tentukan fungsi penawarannya, dan jika harga kembali mengalami penurunan seperti di soal yang sebelumnya itu sama, tapi hasilnya berbeda. Mari kita tentukan. Oke, yang pertama dulu yaitu gambar grafik. Bila kita lihat di gambar grafiknya ini, tanda panahnya itu ke atas. Mengapa demikian? Catatannya adalah jika harga naik, maka penawaran atau penjualan meningkat. Di sini harga menaik. Jika harga turun, maka penawaran juga akan turun. Bila kita lihat di sini kan harganya naik, maka penawarannya juga akan meningkat. Maka di sini saya berikan arah ke atas karena sesuai hukum permintaannya, yaitu naik. Oke. Sesuai hukum penawarannya yaitu naik. Sorry, typo. Kemudian kita yang kedua disuruh mencari fungsi penawaran. Oke, rumusnya sama seperti yang sebelumnya. Karena mencari fungsi itu rumusnya sama, yaitu P min P1 per P2 min P1 sama dengan Q min Q1 per Q2 min Q1. Oke, mari kita kerjakan. Pertama kita masukkan dulu per price dan kuantitasnya, yaitu P min 2000 adalah P1 per 2500 adalah P2 dikurang P1 nya adalah 2000 sama dengan Q dikurang 4000 adalah Q1 per 5000 adalah Q2 kurang 4000 adalah Q1. Kemudian kita sederhanakan, yaitu menjadi P min 2000 per 500 sesuai hasil sama dengan Q min 4000 per 1000, dan setelah itu kita kali silang. Jadi hasilnya adalah 500 dalam kurung buka kurung Q min 4000 tutup kurung sama dengan 1000 P min 2000. Oke, setelah itu kita jumlahkan. Jadi 500 dikali Q hasilnya adalah 500 Q, 500 kurang 4000 hasilnya adalah min 2 juta. Kemudian 1000 kali P hasilnya 1000 P. Kemudian 1000 kali 2000 hasilnya min 2 juta. Oke. Kemudian kita akan lakukan penyelesaiannya, yaitu 2 juta min 2 juta akan kita pindahkan ruas di belakang min 2 juta. Oke. Sesuai dengan tata caranya, yaitu bila pindah ruas maka tandanya akan berubah atau berbalik. Oke. Kita lakukan penyelesaian, yaitu 500 Q sama dengan 1000 P min 2 juta plus 2 juta. Oke. Kemudian 500 Q sama dengan 1000 P, dan bila kita hasilkan min 2 juta plus 2 juta, hasilnya adalah habis. Kemudian Q sama dengan 1000 P kita bagikan dengan hasil Q-nya, yaitu 500. 1000 dibagi 500 hasilnya adalah 2, dan kita masukkan P-nya. Dan hasilnya adalah QS-nya adalah 2P. Sorry guys, ini salah.
salah masukkan. Jadi ini adalah harusnya QS bukan QD, karena S adalah supply, yaitu penawaran, dan QD adalah demand, adalah permintaan. Jadi harusnya di sini adalah QS bukan QD. Oke, kita lanjut. Oke, selanjutnya yaitu bila harga turun menjadi 3.500. Oke, rumusnya sama dengan yang sebelumnya. Bila kita di permintaan, bila ada harga turun, maka rumusnya adalah hasil QD dan P. P-nya kan kita sudah cari. Sorry. Sabar. Kita mau kepotong guys gambarnya, sorry. Oke. Nah, oke. Rumusnya adalah hasil Q dan P. P-nya itu kita ganti menjadi 3.500. Jadi QS sama dengan 2P. Karena hasil QS-nya adalah 2P, maka 2 dikali dengan 3.500. Karena P-nya kita ganti dengan 3.500. Maka hasilnya adalah 7.000. Jadi bila ada turun harga atau penurunan harga menjadi 3.500, maka QS-nya menjadi 7.000. Oke, kita akan lanjut ke soal selanjutnya. Oke, soal yang ketiga adalah keseimbangan. Kita diberikan tabel lagi, yaitu isinya adalah P 1000. P pertama atau price pertama adalah 1000 dan price yang kedua adalah 2000. Kemudian ada QD atau kuantitas demand-nya adalah yang pertama adalah 300 dan kuantitas demand yang kedua adalah 100. Demand adalah permintaan. Kemudian QS atau kuantitas supply. Yang pertama itu Q-nya adalah 600, Q yang kedua adalah 800. Supply adalah penawaran. Nah, di sini kita diminta untuk menentukan titik keseimbangan pasar, yaitu QP, yaitu kuantitas, dan P-nya itu adalah keseimbangannya. Kemudian yang kedua itu adalah menggambar grafiknya, yang memuat garis atau titik permintaan, D demand, penawaran supply, dan harga keseimbangan adalah E. Itu adalah keseimbangan. Lupa guys ya nama bahasa Inggrisnya atau singkatannya, sorry. Kemudian kita lanjut. Oke. Nah, di sini kita skip untuk kurva keseimbangannya. Jangan di skip nih. Kita akan saya sedikit menjelaskan dulu. Jadi ini adalah gambaran kurva keseimbangan, di mana ada titik tengah yang titik tengah itu menjadi tanda bahwa supply dan demand akan saling bertemu, sehingga itu bisa dibilang atau disebut keseimbangan. Oke. Menurut hukum keseimbangan, prinsip dasar ekonomi yang menyatakan bahwa keseimbangan pasar atau ekonomi terjadi ketika jumlah penawaran sama dengan jumlah permintaan. Maka dari itu, di sini sama-sama bertemu di tengah, itu disebut dengan keseimbangan. Oke. Kita akan mengerjakan soal yang pertama, yaitu mencari titik keseimbangannya. Sebelum itu, kita akan mencari fungsi permintaan dan penawaran, karena di sini kita mau mencari keseimbangan itu dengan menggunakan fungsi-fungsi permintaan dan penawaran. Nah, rumusnya itu sama di sebelum-sebelumnya. Kita mau cari dulu, karena tadi di table sudah diberikan sesuai dengan
QD atau permintaan, QS dan atau penawaran. Oke. Kita mau kerjakan sebenarnya sama, guys. Oke. Jadi di sini Oke. Saya percepat saja. P1 sama dengan per P2 min P1 sama dengan Q min Q1 per Q2 min Q1 menjadi P min 1000 per 2000 min 1000 sama dengan Q min 300 per 100 min 300. Kemudian menjadi P min 1000 per 1000 sama dengan Q min 300 per min 200. Kemudian dikali silang menjadi 1000 dalam kurung Q min 300 sama dengan min 200 dalam kurung P min 1000. Menjadi 1000 Q min 3 juta sama dengan min 200 P plus 2 juta. Sama dengan menjadi 1000 Q, kemudian ini 3 juta ya pindah ruas, sama dengan min 200 P plus 2 juta plus 3 juta. 1000 Q sama dengan min 200 P plus hasil 2 juta ditambah 3 juta hasilnya 5 juta. Kemudian kita bagi dengan kuantitasnya adalah 1000, yaitu hasilnya min 200 P plus 5 juta dibagi dengan 1000, min 200 P dibagi 1000 hasilnya min 0,2, terus 5 juta dibagi dengan 1000 hasilnya 500. Jadi min 2 plus 500. Kemudian maaf guys, itu ada notif. Kemudian QD sama dengan QD-nya adalah atau kuantitas fungsi permintaannya adalah min 0,2 P plus 500. Kemudian kita akan mencari penawarannya, yaitu QS-nya. Itu sama dengan rumusnya, kita skip aja, menjadi P min 1000 per 2000 per min 1000 sama dengan Q min 600 per 800 min 600 menjadi P min 1000 per 1000 sama dengan Q min 600 per 200. Kemudian kita kali silang menjadi 1000 dalam kurung Q min 600 sama dengan 200 dalam kurung P min 1000 menjadi 1000 Q min 6 juta sama dengan 200 P min 2 juta. Kemudian menjadi 1000 Q sama dengan 200 P, kemudian 6 jutanya kita pindah ruas menjadi min 2 juta ditambah 6 juta sama dengan 1000 Q sama dengan 200 P plus 4 juta. Karena hasil dari min 2 juta ditambah 6 juta. Kemudian kita kali dengan Q-nya yaitu 1000. Yaitu 200P dibagi 1000 hasilnya 0,2. Dan 4 juta dibagi 1000 hasilnya 400. Jadi QS-nya adalah 0,2 min 400. Oke. Kita sudah menemukan fungsi permintaan dan penawarannya. Kemudian kita akan menentukan keseimbangannya. Gimana sih cara menentukan keseimbangannya? Jadi rumusnya adalah QD sama dengan QS. Oke, kita lihat di sini. Nah, QD-nya tadi berapa, guys? Yaitu min 0,2 P plus 500. Kemudian sama dengan QS-nya. QS-nya adalah 0,2 P plus 400. Oke, hasilnya yaitu min 0,2 P dikurang. Oke, di sini saya mau menjelaskan mengapa kok bisa menjadi min 0,2 P dikurang 0,2 P. Di sini kita akan gabungkan atau pindahkan ruas sesuai dengan fungsinya, maksudnya P-nya ya fungsi permintaannya. Jadi bukan fungsi permintaannya. Jadi sesuai dengan pengertiannya. Jadi kan ada di dalam fungsi itu ada price dan kuantitas. Jadi price-nya kita jadikan 1, kuantitasnya kita jadikan 1. Jadi hasilnya
min 0,2P min dikurang 0,2P. Karena dia pindah ruas, dia menjadi min. Yang tadinya plus menjadi min. Sama dengan min 400. Ini min ya guys. Sorry. Kita lihat kembali. Iya benar. Ini min guys. Ini kayaknya kehapus tapi tidak terlalu ini min jadi min 400. Terus 500 nya pindah ruas menjadi min 500. Kemudian kita hasilkan, hasilnya adalah min 0,4P sama dengan min 900. Kemudian kita bagi kuantitas dibagi P price, yaitu min 900 dibagi dengan min 0,4. Hasilnya adalah 2250. Oke, kita sudah menentukan keseimbangannya. Nah, kita kemudian kita akan melihat gimana sih apakah fungsi permintaan dan fungsi penawaran itu, bila kita lihat lebih detail lagi, apakah seimbang, benar-benar seimbang. Oke, di sini ada cara untuk menentukan bagaimana kita melihat lebih detail apakah fungsi permintaan dan fungsi penawaran itu benar-benar bertemu dan sama. Oke. Nah, caranya begini. Jadi, QD dan QS, P-nya kita ganti dengan P yang sudah kita temukan, yaitu P adalah keseimbangannya. Oke. Di sini kan P yang sudah kita temukan adalah 2250. Kemudian kita ganti P-nya menjadi 2250. Oke, kita cari yang Q-nya dulu. QD-nya dulu. Jadi QD-nya yang kita sudah cari sebelumnya yaitu adalah min 0,2 dalam kurung P. P-nya kita ganti jadi 2250 plus 500. Jadi hasilnya min 450 plus 500. Dan kita jumlahkan hasilnya adalah 50. Oke. Yang selanjutnya adalah QS, yaitu min 0,2, P-nya kita ganti jadi 2250 min 400. Kemudian hasilnya adalah 450 dikurang 400. Dapat dari mana sih 450? Dapat dari min 0,2 ini. Ada notif dikali dengan P-nya yaitu 2250. Kemudian ini juga 0,2 dikali dengan 2250. Jadi hasilnya adalah 450. Kemudian ditambah dengan ini ditambah dengan 500 dan ini ditambah dengan dikurang dengan min 400. Jadi hasilnya adalah 50. Dan di sini membuktikan bahwa keduanya sama-sama sama dan seimbang. Oke. Itu aja. Berarti kesimpulannya. Nah, kesimpulannya di sini sesuai dengan kurva, berarti hasil dari titik ini adalah 50. Karena di mana di price 50 mereka saling bertemuan. Oke. Jadi di soal itu benar seimbang dan seimbangnya di angka 50. Oke. Sekian presentasi dan penjelasan saya terkait pengerjaan atau penyelesaian 3 soal materi ekonomi, yaitu penawaran, permintaan, dan keseimbangan. Kesimpulannya, bila kita mau menentukan harga pasar, pasti kita harus memerlukan rumus-rumus ini, ketiga ini, yaitu adalah penawaran, permintaan, dan keseimbangan. Sekian dari saya Bilaskia Aditaruna dari 10.2, pamit undur diri. Terima kasih.